Dan saudara, untuk informasi selengkapnya terkait kasus ini sudah bergabung bersama kami Kapolres Pacitan AKBP Ayub di Ponegoro Asar. Selamat sore Pak Ayub, apa bukti kuat yang akhirnya membuat polisi menentukan kakek Tarman sebagai tersangka? Baik, terima kasih Mbak Renata Panggalo. Selamat sore. Jadi kami sesuai dengan pasal 184 KUHP, kami menentukan bahwa yang bersangkutan sudah cukup bukti dengan beberapa alat bukti maupun petunjuk, yaitu yang pertama dari hasil digital forensik yang sudah kami analisa di Polda Jatim, di Lapor. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan saksi ahli dari Bank BCA. Dan juga beberapa saksi yang tentunya ini menguatkan kami untuk kemudian setelah kami laksanakan gelar perkara bersama seluruh penyidik bahwa yang bersangkutan cukup bukti untuk kita kenakan pasal 263 KUHP, yaitu berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau surat. Begitu Mbak Renata. Baik, Pak Ayub, mungkin bisa diperjelas lagi. Ini proses verifikasi yang dilakukan polisi, ini sehingga diketahui bahwa cek mahar 3 miliar itu palsu, seperti apa Pak prosedurnya? Ya, kebetulan pada saat kami menangani di awal, ini kan 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 8 Oktober, di mana dilangsungkan sebuah pernikahan di Desa Bandar, Pacitan, yang mana kemudian sempat menghebohkan jagat dunia maya maupun masyarakat di Pacitan pada umumnya, karena pada saat itu mempelai pria menggunakan mahar cek dengan bukti cek 3M. Lalu kemudian kami dari Polsek melakukan penyelidikan, dan kami juga melakukan penyelidikan bahwa didapat informasi yang bersangkutan Mbah Tarman ini pernah melakukan suatu tindak pidana atau residivis. Lalu kemudian dari situ kami sudah mendekati pihak mempelai wanita, karena dari hasil analisa sementara, dari hasil video, karena kami mendapatkan video yang asli ini, bukan editan ini, dari salah satu vendor yang juga sampai saat ini belum dibayar full jasanya. Jadi Mbah Tarman juga belum membayar full jasanya. Kemudian dari situ kami mengarahkan agar pihak keluarga mempelai wanita untuk melaporkan bahwa mahar tersebut atau cek tersebut itu palsu atau tidak asli. Namun demikian, dari pihak keluarga korban masih menunggu, karena janji Mbah Tarman ini akan bisa dicairkan seminggu setelah pernikahan. Lalu sampai waktunya tiba, kami menunggu dan menanyakan selalu kepada keluarga perempuan, terutama mempelai perempuan, dalam hal ini Mbak Sheila, dan disampaikan bahwa untuk mahar ini adalah urusan pribadi saya dengan Mbah Tarman. Oleh sebab itu kami tidak akan melaporkan segala sesuatunya berkaitan dengan apakah cek ini bisa dicairkan ataupun tidak. Nah, demikian. Baik, lalu Pak. Kemudian, ya silakan. Lalu kemudian karena kami mendapatkan banyak laporan dari masyarakat, dan juga kami melihat bahwa peristiwa ini ada unsur pidananya, kemudian kami mengumpulkan, melakukan penyelidikan kembali, lalu kemudian seperti dugaan kami bahwa pada saat proses pemanggilan, Mbah Tarman ini 3 kali mangkir. Yang hadir justru dari pihak mempelai wanita. Dan pada saat itu justru pihak mempelai wanita membuat surat pernyataan yang intinya adalah bahwa pihak keluarga mempelai wanita dan
mempelai wanita tidak akan melaporkan peristiwa ini sebagai peristiwa tindak pidana penipuan atau pasal 378. Kemudian dari situ kami tetap memanggil, namun Mbah Tarman mangkir sebanyak 3 kali. Lalu kemudian kami memanggil pihak lain, yaitu dari pihak salah satu jasa vendor video yang pada saat itu merekam semua kegiatan resepsi di lokasi pernikahan. Dari situ setelah kami panggil 3 kali, lalu kami terbitkan surat perintah panggilan lagi. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak hadir, maka kami akan melakukan upaya paksa untuk langsung membawa yang bersangkutan ke Polres Pacitan. Alhamdulillah yang bersangkutan di panggilan yang keempat hadir. Namun seperti dugaan awal kami juga, yang bersangkutan tidak membawa cek 3M tersebut dengan alasan ceknya hilang. Namun karena kita sudah ada petunjuk dari video dari pihak vendor, kemudian video tersebut kami sita secara resmi dan kami kirim ke Polda Jatim untuk kemudian dilaksanakan digital forensik. Dari hasil digital forensik tersebut, lalu kami berkoordinasi dengan saksi ahli dalam hal ini karena ceknya di sana ada logo Bank BCA, kami kemudian melaksanakan pemeriksaan, memintai keterangan kepada pihak Bank BCA, dan dari pihak Bank BCA Surabaya, kecamatan cabang di Darmo, kemudian menyampaikan bahwa standar nomor seri cek hanya ada 6 digit. Sedangkan dalam cek yang diduga palsu tersebut, tersebut ada 7 digit. Baik, Pak Ayub. Dinyatakan oleh saksi ahli bahwa cek tersebut palsu. Demikian Mbak Renata. Baik, Pak Ayub, terakhir singkat saja Pak, ini ada imbauan bagi masyarakat untuk menghindari kasus serupa? Ya, karena modus-modus ini sering dilakukan oleh banyak pihak, baik itu melalui telepon yang menjanjikan bahwa mendapatkan sebuah hadiah, mendapatkan sebuah cek, agar kiranya masyarakat bisa berkoordinasi dengan kalau di desa ya dengan kepala desa ataupun dengan polsek terdekat, dan juga jangan mudah diiming-imingi bahwa cek ini asli sehingga masyarakat tidak tertipu. Demikian Mbak Renata. Baik, masyarakat harus terus berhati-hati. Terima kasih banyak Kapolres Pacitan Bapak Ayub Diponegoro Ashar. Ya, sama-sama Mbak Renata, selamat sore.